Subbab yang keempat yaitu nuklida. Nah, nanti di sini kita akan belajar tentang isotop, isobar, dan isoton. Nuklida adalah inti atom suatu unsur yang mengandung proton dan neutron. Nah, di sini dari jumlah proton dan neutron ini nanti terdapat istilah isotop, isobar, dan isoton. Isotop itu adalah unsur-unsur yang memiliki nomor massa yang berbeda, tetapi nomor atomnya sama. Contohnya hidrogen dengan nomor massa 1, dan nomor atom 1, dan dengan hidrogen dengan nomor massa 2 dan nomor atom 1. Jadi di sini isotop itu kuncinya adalah memiliki nomor atom yang sama, tetapi nomor massanya berbeda. Kemudian untuk isobar itu adalah atom-atom yang memiliki nomor massa sama tetapi nomor atomnya berbeda. Jadi kebalikannya dari isotop. Di sini contohnya ada atom C yang memiliki nomor massa 14, nomor atom 6 dengan atom N yang memiliki nomor massa 14 dan nomor atomnya 7. Nah, bisa kita lihat ya di sini isobar itu atom-atom yang memiliki nomor massa yang sama tetapi nomor atomnya berbeda. Kemudian isoton. Isoton itu adalah atom-atom yang memiliki jumlah neutron yang sama. Masih ingat ya cara mencari neutron itu seperti apa? Nomor massa dikurangi nomor atom atau A-Z. Nah, di sini ada Be dengan B. Be ini nomor massanya 9, nomor atomnya 4. Jadi neutronnya 5. Kemudian atom B yang memiliki nomor massa 10, nomor atomnya 5, maka memiliki neutronnya 5. Sama ya ini ya. Di sini ada soal UMB 2010. Dari 3 atom berikut, 2411Na, 2412Mg, dan 2311Na, maka jadi di sini kita diminta untuk mencari manakah pernyataan yang benar. Nah, sebelumnya di sini kakak akan tuliskan dulu pengertian dari isotop, isobar, dan isoton itu tadi. Jadi, tadi apa isotop? Atom-atom yang memiliki nomor atom yang sama tetapi nomor massanya berbeda. Nah, kemudian untuk isobar, kebalikannya isotop, dia nomor atomnya yang beda, tapi nomor massanya yang sama. Isoton, atom-atom yang memiliki jumlah neutron yang sama. Nah, sekarang di sini kita analisis yang A. Na dan Mg adalah isotop. Jadi, isotop itu nomor atom sama, nomor massa beda. Nomor atomnya dia beda ya, berarti salah. Kemudian yang B, 2412Mg dan 2311Na adalah isoton. Isoton itu adalah atom-atom yang memiliki jumlah neutron yang sama. Di sini jumlah neutronnya 12, di sini juga 12. Nah, betul ya, ini kita simpen. Kemudian yang C, 2311Na dan 2412Mg adalah isotop. Isotop tadi nomor atomnya sama, sedangkan ini beda nomor atomnya, berarti salah. Kemudian Na dan Mg adalah isobar. Isobar itu nomor massa yang sama ya. Ini nomor massanya tidak sama, berarti bukan. Kemudian 2412Mg dan 2211Na adalah isoton. Di sini isotonnya di sini jika dikurangin 12, di sini 11. Nah, tidak sama jumlah neutronnya, berarti bukan. Nah, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pernyataan yang benar adalah yang B. Subbab yang kelima yaitu konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron di dalam suatu atom, di mana nantinya penulisan konfigurasi elektron ini harus memperhatikan beberapa kaidah tertentu.
Yang pertama adalah prinsip Aufbau. Jadi Aufbau di sini menyatakan bahwa pengisian elektron itu dimulai dari subkulit dengan energi rendah ke subkulit dengan energi yang lebih tinggi. Di sini ada diagramnya Aufbau ya. Jadi antara kulit di sini kulit yang pertama dengan kulit yang kedua, ini kulit pertama memiliki energi yang lebih rendah daripada kulit yang kedua di sini. Jadi urutan tinggi rendahnya suatu energi dalam atom itu Aufbau gambarkan seperti ini. Jadi 1S dulu, kemudian kedua S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, dan seterusnya. Nah, di sini langsung saja kita ke contoh soalnya ya. Di sini ada atom O dengan nomor atom 8. Nah, untuk menuliskan konfigurasi elektron, kita menggunakan data nomor atom. Jadi, atom O dengan nomor atom 8 itu memiliki konfigurasi elektron seperti ini. Jadi, elektronnya diisi dari subkulit dengan energi terendah. S2, oh ya. Jadi di sini subkulit S di sini maksimal terisi 2 elektron. Kemudian sama ya di sini juga ya. Kemudian subkulit P di sini terisi maksimal 6 elektron. Di sini sama 2, ini 6, dan subkulit D di sini terisi maksimal 10 elektron. Kemudian di sini sama, ini 2, 6, ini 10, dan ini 14. Nah, di sini, jadi nanti adik-adik tinggal masukin aja nomor atomnya berapa, terus kita tinggal urutkan dari subkulit-subkulit atom ini. Jadi, kembali lagi ke atom O. Di sini, kita sudah tuliskan 1S2, kemudian 2S2, sampai jumlah angka yang ada di atas ini sama dengan 8. Jumlah elektronnya ini ya. 2S2 kemudian kita ke 2P6. 2P berapa ini? Jadi kurangnya 4 ya kalau ingin jadikan jadi 8. Nah, di sini sudah 8 ya jumlahnya. Jadi seperti ini konfigurasi elektron dari atom O yang memiliki nomor atom 8. Kemudian contoh yang kedua, Mg nomor atomnya 12. Ya, jadi sama langkahnya 1S2, 2S2, 2P, 6 ya. Kemudian setelah 2P, 3S. Nah, ini kurangnya berapa? 4, 10, kurangnya 2. Nah, seperti ini. Ini cara menuliskan konfigurasi elektron pada suatu atom. Kemudian atom V dengan nomor atom 23. Sama caranya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, kemudian setelah 3S2 kita ke 3P. 3P6, kurangnya berapa ini? 4, 10, 18, masih kurang 5 lagi, berarti di sini diisikan 4S2, ini masih 20 ya jumlah elektronnya, sementara yang kita butuhkan adalah 23, maka lanjut lagi ke subkulit selanjutnya yang lebih tinggi yaitu 3D. 3D kurangnya tadi 3 ya, berarti 3D 3. Nah, seperti ini mudah ya dalam menuliskan konfigurasi elektron. Di dalam penulisan konfigurasi elektron, hati-hati adik-adik juga harus mengingat adanya prinsip kestabilan penuh dan setengah penuh. Jadi, subkulit D itu akan stabil jika terisi penuh 10 elektron atau setengah penuh 5 elektron. Nah, jadi jika suatu atom itu valensinya D4, maka jadinya adalah D5. Kemudian jika D9 itu jadinya adalah D10. Nah, agar lebih jelasnya kita berikan contoh di sini, itu ada atom Cr dengan nomor atom 24. Nomor atom Cr24 ini konfigurasi elektronnya sama langkahnya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, kurang berapa ini? 4, 10, 4, 10, 18, 20, kurang 4 ya, maka di sini 3D4. Nah, sesuai prinsip Aufbau tadi kan itu, elektron-elektron mengisi dari subkulit yang rendah ke yang tinggi. Nah, di sini Cr memiliki valensi 4S2, 3D4. Nah, struktur yang seperti ini, dia kurang stabil. Nah, bagaimana bentuk stabilnya? Seperti ini. Jadi, jika luarnya D4, maka nanti struktur elektronnya menjadi D5. Jadi saya tuliskan di sini ya. Konfigurasi elektronnya yang terakhir ini menjadi
4s1, 3d5. Jadi elektron di subkulit S ini berpindah ke subkulit D menjadi 4s1, 3d5. Nah, contoh yang lain. Atom Cu dengan nomor atom 29. Sama, kita tuliskan dulu konfigurasi elektronnya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, kemudian kurangnya berapa nih? 4, 10, 18, 20, 9 ya kurangnya ya. Nah, di sini valensi terakhirnya D9. Nah, ingat ini ya, prinsip kestabilan penuh dan setengah penuh. Jadi, subkulit D yang awalnya D9 menjadi D10. Jadi elektronnya bereksitasi atau berpindah ya. Ini dia kurang stabil. Nah, stabilnya adalah 4s1 dan 3d10. Seperti ini. Aturan pengisian elektron yang kedua itu adalah aturan Hund. Jadi, aturan Hund ini berisi dalam pengisian elektron ke dalam orbital-orbital, di tiap elektron itu harus menempati orbital yang kosong baru kemudian berpasangan. Contohnya di sini ada atom O yang nomor atomnya 8. Jadi kita tuliskan dulu konfigurasi elektronnya. 1s2, 2s2, 2p6. Maaf kebanyakan ya ini. Berarti di sini 4 ya, 2p 4. Nah, ini jika kita ingin menuliskan orbital-orbitalnya, atom S itu kan memiliki satu orbital. Nah, jadi di sini kita tuliskan atom subkulit S memiliki 2 elektron. Kemudian di sini seperti ini, dan subkulit P itu memiliki 3 orbital. Nah, menurut aturan Hund ini tempati orbital yang kosong dulu, baru kemudian berpasangan. Jadi satu-satu dulu ditempatinya. Di sini ada 4 elektron, maka di sini satu dulu, satu kotak satu dulu, satu, kemudian kurangnya 1 ya, kita taruh di sini. Nah, baru kemudian boleh berpasangan setelah semua orbital terisi. Seperti itu. Aturan yang ketiga yaitu larangan Pauli. Larangan Pauli ini berisi tidak ada 2 elektron yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi satu orbital maksimum terisi oleh 2 elektron dengan spin yang berbeda. Contohnya, helium. Helium itu dia memiliki nomor atom 2. Jadi konfigurasi elektronnya 1s, 2. Nah, di sini orbital S kan memiliki 1 ya, 1 orbital. Subkulit S memiliki 1 orbital. Maka penulisan spinnya adalah seperti ini. Jadi ini, kemudian seperti ini. Nah, jadi tidak bisa ya, misal saya gambarkan seperti ini. Nah, terus spinnya seperti ini lagi, tidak bisa. Jadi dalam satu orbital harus memiliki spin yang berlawanan. Kemudian aturan yang keempat yaitu sistem konfigurasi gas mulia. Nah, jadi dalam penulisan konfigurasi elektron kita dapat menyingkat penulisannya agar tidak terlalu panjang dengan menggunakan konfigurasi gas mulia. Jadi kita harus tahu ya, harus hafal nomor atom dari gas-gas mulia ini. Jadi helium itu nomor atomnya 2, neon itu nomor atomnya 10, argon nomor atomnya 18, kemudian kripton itu nomor atomnya 36, xenon 54 dan radon 86. Langsung saja kita ke contohnya. Di sini ada atom Na dengan nomor atomnya 11. Jadi kita tuliskan dulu konfigurasi elektron yang biasa ya, 1s2, 2s2, 2p6, kemudian 3s1. Nah, jika ingin menyingkat penulisan konfigurasi elektron, kita bisa menggunakan konfigurasi elektron dari gas mulia. Jadi nanti kita bisa menyingkat menggunakan yang paling dekat dari nomor atomnya 11 Na ini, Ne ya berarti ya. Nah, kita tuliskan seperti ini, Ne. Kemudian, nah Ne kan sampai sini aja nih konfigurasi elektronnya. 3s1-nya kita tuliskan di sini. Nah, maka kita dapat menyingkat
konfigurasi elektron dari Na11 menjadi Ne3S1. Jumlah elektronnya sama ya. Di sini Ne kan 10, kemudian tambah 1, 11 sama. Sekarang kita ke contoh soal dari penulisan konfigurasi elektron. Di sini ada soal SBMPTN tahun 2017. Ion X2+ dan Ne merupakan isoelektronik. Yang ditanyakan adalah konfigurasi elektron dari ion X2+. Nah, di sini yang harus kita ambil kata kuncinya yaitu isoelektronik. Jadi isoelektronik ini adalah atom-atom ini memiliki jumlah elektron yang sama. Jadi kita cari tahu dulu dari Ne ini berapa jumlah elektronnya. Masih ingat ya jumlah elektron dari suatu atom yang tidak bermuatan itu? Ini ya, 10. Nah, kemudian kita di sini sudah bisa tahu ya jumlah elektronnya. Atom Ne itu 10, maka jumlah elektron dari ion X2+ itu juga jumlah elektronnya 10. Kita tinggal mencari manakah konfigurasi elektron yang sesuai dengan konfigurasi Ne yang memiliki jumlah elektron 10. Sekarang kita tuliskan saja konfigurasi elektron dari Ne dengan nomor atom 10. 1s2, 2s2, 2p6, kemudian sudah ya 4, 10. Nah, seperti ini. Kita tinggal cari yang mana. Jawabannya adalah yang B ya ini. 1s2, 2s2, 2p6. Subbab yang terakhir yaitu bilangan kuantum. Menurut teori atomekanika kuantum, keberadaan elektron dapat digambarkan dengan bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum ini terdiri dari 4 bagian, yaitu bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama ini menunjukkan letak elektron pada kulit atom atau tingkat energi utama. Jadi di sini ada gambaran atom ya. Di sini ada inti yang bermuatan positif, kemudian ada lintasan-lintasan atom, ada kulit-kulit atom di mana yang kulit pertama ini N-nya adalah 1, kemudian kulit L itu N-nya adalah 2, kulit M N-nya adalah 3, kulit N N-nya adalah kulit N-nya adalah 4 dan seterusnya. Jadi bilangan kuantum utama ini menunjukkan kulit atom. Selanjutnya untuk bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut ini menunjukkan letak elektron dalam subkulit. Jadi di sini menerangkan tentang subkulit, bentuk orbital, dan subtingkat energi elektron. Nah, ini yang adik-adik perlu perhatikan ya. Jadi, untuk subkulit S ini nilai L-nya sama dengan 0. Untuk subkulit P ini untuk subkulit P nilai L-nya sama dengan 1. Untuk subkulit D nilai L-nya 2. Untuk subkulit F nilai L-nya sama dengan 3. Kemudian lanjut ke bilangan kuantum magnetik. Jadi bilangan kuantum magnetik ini menunjukkan orbital yang ditempati elektron pada suatu subkulit. Jadi ini menunjukkan orbitalnya. Nah, suatu orbital dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi, subkulit S ini memiliki satu orbital, nilai bilangan kuantum magnetiknya atau M-nya sama dengan 0. Subkulit P memiliki 3 orbital, bilangan kuantum magnetiknya ada 3, yaitu -1, 0, dan +1. Nanti tergantung elektronnya ada di kotak nomor berapa. Kemudian untuk subkulit D, ini terdapat 5 kotak atau 5 orbital, di mana nilai M-nya -2, -1, 0, +1, dan +2. Kemudian yang terakhir, subkulit F itu terdapat 7 kotak atau 7 orbital. Di mana nilai M-nya adalah -3, -2, -1, 0, +1, +2, dan +3.
Nah, kemudian yang terakhir itu adalah bilangan kuantum spin. Nah, bilangan kuantum spin ini menunjukkan arah rotasi elektron atau menunjukkan arah putaran elektron dalam suatu orbital. Ada dua kemungkinan arah rotasi elektron, yaitu searah dan berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi nanti jika nilai S-nya plus setengah, itu arahnya ke atas ya, seperti ini. Kemudian jika nilai S-nya min setengah, itu arahnya ke bawah seperti ini. Untuk lebih jelasnya mengenai materi bilangan kuantum, sekarang kita coba latihan soal dulu. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin dari elektron valensi atom Na. Diketahui nomor atom Na adalah 11. Nah, jika ada soal seperti ini, maka yang perlu adik-adik lakukan pertama itu adalah menuliskan konfigurasi elektronnya. Masih ingat ya, menuliskan konfigurasi elektron? Dimulai dari 1s2, 2s2, 3s, 2p6, kemudian 3s1. Nah, di sini yang diminta adalah elektron valensi elektron terakhirnya ini 3s1 dari atom Na. Maka dari sini kita bisa ketahui N-nya elektron valensinya Na dari 3s1 ini adalah 3, kulitnya ini ya. Kemudian L-nya, ini subkulit S. Subkulit S tadi L-nya berapa? L-nya sama dengan 0. Kemudian M, bilangan kuantum magnetiknya. Bilangan kuantum magnetiknya ini dari subkulit S itu kan satu orbital seperti ini ya. Kemudian hanya ada satu elektron, maka seperti ini. Nah, subkulit S ini hanya memiliki satu orbital, maka di sini pasti M-nya sama dengan 0. Kemudian S-nya itu sama dengan plus setengah, karena elektronnya menghadap ke atas ya, arah putaran elektronnya, spinnya ini, dia bernilai setengah. Sekarang coba kita latihan lagi bilangan kuantum suatu atom X dengan nomor atomnya 23. Nah, sama ya langkahnya ya. Kita buat konfigurasi elektronnya dulu. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, kemudian 3D berapa ini? 4, 10, 18, 20, kurangnya adalah 3. Nah, di sini valensi terakhirnya itu adalah 3D3 ya. Nah, 3D3, jadi kita bisa tahu harga N-nya ini ya, ini N. Kemudian L-nya ini dari subkulit D. Subkulit D tadi nilai L-nya berapa? Kalau S0, P1, subkulit P itu L-nya 1. Kalau D itu L-nya 2. Nah, untuk bilangan kuantum magnetiknya kita bisa cari dari sini. Subkulit D itu kan punya 5 kotak ya, 5 orbital, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada 3 elektron, maka ini kita namain dulu, ini 0, ini min 1, ini min 2, ini plus 1, ini plus 2. Di sini ada 3 elektron, maka nah seperti ini elektronnya berhenti terakhir di 0, maka M-nya sama dengan 0. Kemudian untuk bilangan kuantum spinnya plus setengah, karena arah putaran elektronnya menghadap ke atas. Kita ke contoh soal lagi. Di sini ada soal SBMPTN tahun 2014. Elektron-elektron di orbital 3p atom P yang memiliki nomor atom 15 memiliki bilangan kuantum. Jadi di sini kita diminta untuk mencari manakah pernyataan yang paling tepat di opsi pilihan jawaban ini. Jadi langkah pertama, jika ada soal yang ditanyakan adalah bilangan kuantum, maka adik-adik harus mencari konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Jadi di sini ada atom P dengan nomor atom 15. Kita buat konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2,
2P6, 3S2, dan 3P3. Nah, di sini yang ditanyakan adalah elektron di orbital 3P, berapakah bilangan kuantumnya. Jadi yang kita lihat hanya ini ya, 3P3-nya ini. Oke, kita sendirikan di sini 3P3. Nah, untuk bilangan kuantum tadi kan ada berapa? 4 ya. Ada N, L, M, dan S. Nah, untuk N-nya di sini ya, N-nya sama dengan 3, dan L-nya subkulit P, L-nya berapa? Ya, 1. Kemudian untuk M di sini kita gambarkan dulu untuk lebih mudahnya. Ini kan subkulit P itu ada 3 kotak, jadi 1, 2, 3. Nah, di sini ada 3 elektron, 1, 2, 3. Kita namain dulu orbital-orbitalnya. Ini orbital 0, ini plus 1, ini min 1. Nah, di sini pada soal yang ditanyakan manakah pernyataan yang tepat ya, elektron-elektron di orbital 3P memiliki bilangan kuantum. Di sini N-nya, N elektron-elektron di orbital 3P, N-nya sama ya, karena terletak di kulit ketiga, sama-sama di kulit ketiga. Kemudian untuk L-nya, ini N-nya sama. Kemudian untuk L-nya sama-sama 1 ya, karena terletak di subkulit P. Jadi sama-sama 1. Kemudian M-nya ini, coba sekarang kita perhatikan. Besarnya M, nilai M sama atau beda? Beda ya, karena apa? Karena di sini elektron yang pertama terletak di orbital yang min 1, kemudian elektron kedua terletak di orbital 0, dan elektron ketiga terletak di orbital yang plus 1. Maka M-nya dia berbeda. Kemudian untuk S-nya gimana? Sama ya, arahnya ke atas semua. Maka S-nya sama. Jadi sekarang kita analisis mana yang jawaban yang tepat. N-nya tadi sama karena terletak di kulit yang sama. L-nya sama-sama 1. Sama, maka yang beda hanya yang M. Maka jawabannya yang D.